Tapi dari situ Putri belajar gitu loh, bahwa kalau kita memang mau sesuatu, ya emang harus ada effort, harus ada kunci yang paling pertama adalah saya bisa percaya diri apa yang saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama saya Dimas Agung Pratama di podcast Becaka Bubble, tempat kita bercerita dan diskusi soal Bangka Belitung. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah membahas masalah olahraga nih. Kalau di episode kali ini kita akan membahas masalah anak muda dan pariwisata. Wih, seru banget kan? Dan kalau misalnya ngomongin soal pariwisata ya, pariwisata Bangka Belitung tuh sangatlah banyak sekali. Itu kalau misalnya ada yang seneng ke danau, itu ada Danau Kaulin yang airnya biru banget. Ada Danau Pading. Nah, kalau misalnya suka ke bukit, ada Bukit Maras, ada Bukit Pinter. Kalau misalnya suka ke pantai, ada Pantai Pasir Padi, Pantai Laskar Pelangi. Banyak banget di Bangka Belitung ini yang bisa dieksplor. Nah, tahu nggak sih, dari banyaknya pariwisata yang terkenal ini, itu nggak semerta-merta Bim Salabim terkenal. Nggak. Tapi ada aktor-aktor di baliknya yang saling bahu-membahu untuk promosikan pariwisata di Bangka Belitung. Nah, salah satunya adalah Bujang Dayang Bangka Belitung. Untuk mengenal Bujang Dayang Bangka Belitung, Dimas sudah datengin nih dua narasumber yang super kece, dan mereka adalah wakil Bujang Dayang Bangka Belitung di tahun 2023. Siapa mereka? Langsung kita sapa aja. Halo Kak Nanda, halo Kak Putri. Halo Kak Dimas. Selamat datang di podcast Becaka Bubble. Nah, ini sebuah kehormatan untuk podcast Becaka Bubble dan RRI Sungai Liat tentunya kedatangan dua wakil Bujang dan Dayang Bangka Belitung tahun 2023 nih. Nah, kalau misalnya ini nanti kita akan ngobrol santai nih Kak tentang pariwisata dan anak muda di Bangka Belitung. Nah, kalau misalnya ngomong pariwisata nih ya, salah satu pertanyaan yang langsung keluar nih, isu yang menurut Dimas sangatlah sangatlah seksi gitu ya, pengen ditanyain. Itu ada, kalau misalnya Tuhan udah menciptakan wisata alam Bangka Belitung tuh sangatlah indah sekali gitu ya. Kita setuju dong kalau misalnya alam Bangka Belitung tuh indah banget gitu ya. Tapi ada loh oknum-oknum yang merusak alam Bangka Belitung yang indah kayak gitu. Kalau menurut Dimas sih itu sangatlah mengkhawatirkan ya. Gimana udah dieksploitasi, tapi rakyatnya juga nggak seberapa merasakan, dan juga apa yang mau ditinggalkan ke anak cucu nanti kan gitu. Nah, kalau menurut Kak Putri dulu deh, gimana tanggapannya tentang hal itu tuh? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Dimas. Iya. Kita semua tahu kalau Bangka Belitung itu adalah penghasil timah terbesar di dunia bahkan. Betul, iya. Dan tidak bisa dipungkiri, setelah selesai menggali timah akan ada tersisa borok-borok yang kita tahunya namanya lubang camuy ya bahasanya. Benar, lubang camuy ya. Tapi saya percaya teman-teman, there's something good in bad and there's something bad in good. Akan ada selalu yang baik dalam keadaan yang buruk, akan ada selalu hal yang buruk dalam keadaan yang baik. Gitu. Dan saya rasa teman-teman dari lubang camuy tadi, kita tahu kalau Danau Pading itu adalah bekas galian timah. Oh iya juga ya. Dan ini balik lagi berarti menjadi kesadaran Pok Darwis dan masyarakat setempat bagaimana memanfaatkan yang kita klaim sebagai bekas lubang camuy tadi menjadi sesuatu yang berharga. Betul sekali ya. Oh iya juga, kalau misalnya ternyata Danau Pading dan Danau Kaulin itu bekas lubang timah ya. Iya benar juga. Itu iya juga ya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Nanda sendiri, itu gimana tanggapannya? Oke. Jadi mungkin pariwisata dan pertambangan ini selalu ditanyakan dan menjadi topik yang panas ketika saya berkompetisi juga di Bujang Dayang. Betul. Jadi menurut saya dunia pertambangan dan pariwisata adalah satu hal yang memang sulit untuk dibandingkan. Apalagi kita Bangka Belitung sebagai penghasil timah terbesar dan perputaran ekonominya juga kita lebih banyak mengharapkan dari timah. Betul. Dan karena itu pemerintah juga memang benar-benar harus memperhatikan bahwasanya apa yang sudah dihasilkan dari pertambangan tentu menimbulkan dampak-dampak terhadap kerusakan lingkungan. Betul. Jadi harapan saya dari kegiatan pertambangan kita bisa mereklamasi menjadi tempat pariwisata. Benar kata Putri tadi, ada Danau Pading, Danau Kaulin juga salah satunya di daerah Kabupaten Bangka, sehingga menjadi dari hasil timah yang kita mendapat keuntungan juga, dan dari hasil dampak dari timah ini kita bisa mendapatkan keuntungan juga dengan membuatnya sebuah wisata. Wisata gitu ya. Itu tadi, keren banget ya. Di awal aja ini jawabannya udah sangatlah menggugah gitu ya. Seru nih buat kita gali lagi. Ayo kita gali mereka lebih dalam lagi ya. Kita
kupas semua apa yang mereka pikirkan sih sebenarnya, apa yang ada di dalam kepalanya mereka nih. Nah, ini nih Dimas penasaran, kenal Bujang Dayang gitu. Sebelum masuk ke Bujang Dayang, itu kok bisa sih kenal Bujang Dayang itu dari mana? Mungkin kalau Kananda sendiri kenalnya dari mana, Kak? Kalau kenal Bujang Dayang itu udah lama banget, itu dari SMA. Jadi memang udah kenal Bujang Dayang, terus waktu lulus itu 2019 udah pengen planning ikut Bujang Dayang. Oh, jadi emang udah di planning ya? Udah mau planning. Bukan yang tiba-tiba ada pendaftaran langsung didorong, ini Bujang Dayang kamu ganteng, kamu ikutan gitu? Enggak ya? Enggak. Oh. Jadi dari Nanda pun waktu di 2019 udah pengen daftar, tapi karena terkendala hal, itu di tahun 2019 harus menunggu beberapa tahun sampai di tahun 2023 baru berani mendaftarkan ketika saya sudah lulus kuliah. Oh, jadi mungkin udah matang gitu ya di 2023 gitu. Oh gitu, jadi 2019 tuh udah sempat mau daftar, tapi karena ketabrak mau masuk kuliah gitu ya. Jadi fokus dulu kuliah gitu ya. Oke, kalau misalnya Kak Putri sendiri, kira-kira kenalnya dari mana? Kalau Putri kebetulan dulu 2012 itu kali pertama saya menginjakan kaki di bumi sejiram Setason di Mentok. Oh, iya. Dan kebetulan rumah saya itu berseberangan dengan Museum Timah di Mentok. Okay. Dan setiap tahun akan ada selalu lomba namanya Betason, adu Betason. Dan di setiap sesi Betason saya tidak pernah absen teman-teman untuk ikut selalu. Karena saya suka sekali ketika ikut Betason karena yang diadukan adalah lomba permainan tradisional, krito surong, gasing gitu, dan lomba tebak kata dalam bahasa Mentok. Nah, setiap lomba adu Betason akan selalu ada 2 pasang Bujang Dayang yang bertugas pada saat itu. Dan sebagai seorang anak kecil yang melihat sosok Bujang Dayang yang keren sekali nampaknya Kak Dimas. Sudah mereka cantik, ganteng, mereka bisa berbicara di depan umum. Kan kita tahu kalau kita berbicara depan umum otomatis kita harus punya knowledge yang mumpuni. Betul, harus ada isinya dong tidak gitu. bisa sembarang bicara aja apa yang kita keluarkan ya tergantung dengan apa yang kita pikirkan gitu. Betul. Dan dari situ saya sudah mulai tertarik kayak wah keren ya kakak-kakak ini. Dan alhamdulillah karena beberapa proses pendewasaan juga baru terrealisasi ketika saya berduduk bangku kuliah di semester 6. Oke, berarti dia tuh udah kenal dari zaman SD. Udah direncanakan gitu. Oh ya, berarti kalau misalnya udah kenal dari zaman SD, itu apa sih yang pertama kali dilakukan sama kakak tuh untuk mempersiapkan diri ke arah sana? Iya. Kalau kita berbicara tentang sosok duta itu kan bukan hanya tentang role model atau representasi ya. Betul. Gitu. Kita juga belajar tentang bagaimana membawakan diri di publik dan bagaimana tentang pengetahuan. Yeah. Jadi dari saya SD pun kebetulan papa saya dulunya bekerja di Dinas Pariwisata dan dulunya beliau sering untuk ada exhibition pameran-pameran keliling untuk mempromosikan Bangka Belitung. Dan salah satu hal yang paling saya tunggu adalah buklet yang isinya itu profil-profil tentang destinasi wisata dan sejarah yang ada di Bangka Belitung. Dan buku itu tidak terjual umum gitu. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan saya selalu baca-baca dari dulu. Itu sebuah privilege ya. Sebuah privilege sudah dapat ini buklet itu sendiri ya. Iya, dari dulu saya suka sekali lihat pariwisata apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Oke. Kalau misalnya dari Kak Nanda sendiri, apa yang pertama kali dipersiapkan untuk mempersiapkan diri ke arah Bujang Dayang itu? Jadi yang saya persiapkan mungkin di 2019 saya belum tahu Bujang Dayang itu seperti apa, tapi waktu saya udah tahu dan tidak jadi ikut, nah di sana saya itu mempersiapkan mungkin secara fisik dan otak juga dan pengetahuan saya terkait dengan wisata Bangka Belitung. Nah jadi alhamdulillah di tahun 2023 pun saya merasa saya sudah matang dan pengen ikut dan alhamdulillah bisa mengikuti sampai di tahap provinsi. Oh mantap sekali ya. Tapi dengar-dengar Kak Nanda ini selain jadi Bujang Bangka Belitung ya, juga jadi duta wisata ya? Iya, duta wisata di Kota Pangkal Pinang. Gimana sih cara menumbuhkan rasa confident di diri tuh untuk berani tampil maju ke depan gitu loh? Kalau untuk menumbuhkan kepercayaan diri, tentu dari saya pun mungkin nggak percaya diri ya karena ada luka juga di wajah saya yang membuat saya mungkin agak kurang percaya diri ketika saya mengikuti kompetisi duta wisata Kota Pangkal Pinang. Tapi di sana saya merasa kalau saya udah terlalu berlarut-larut dengan kekurangan saya dan kekurangan fisik-fisik saya juga, ya saya nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi saya harus mendobrak dan harus benar-benar keluar dari zona nyaman saya sehingga saya harus pede,
bagaimanapun caranya saya harus pede dengan penampilan saya saat ini, dan alhamdulillah di Duta Wisata Kota Pangkal Pinang saya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri saya dan bisa menampilkan yang terbaik, karena yang pertama kunci yang paling pertama adalah saya bisa percaya diri apa yang saya punya. Oh gitu, jadi kita nggak perlu fokus sama apa yang kita rasa kurang dari diri kita, karena belum tentu orang lain mau lihat itu kurang ya sebenarnya gitu ya. Kita hanya kurang percaya diri karena kita nganggap ini kayaknya jelek deh nanti di kamera, ini kayaknya itu deh. Jadi kita nggak perlu fokus tentang apa yang menurut kita kurang gitu, tapi fokuslah sama apa yang menurut kita lebih dari diri kita gitu ya, dikembangin lagi gitu. Itu keren banget dari Kanada. Kalau misalnya dari Kak Putri sendiri, itu gimana cara menumbuhkan self confidence-nya untuk tampil di depan? Kalau kita bicara tentang percaya diri, teman-teman, sebelumnya saya dulu korban bully. Bullynya udah sampai di titik yang diludah-ludahin pun saya sudah pernah merasakan itu, teman-teman. Wah. Dan itu proses yang sangat panjang, Kak Dimas. Panjang banget ya? Iya, karena mau tidak mau yang namanya bully itu menyisakan luka. Betul, pasti. Trauma ya, gitu, pasti bikin trauma. Yang buat gitu. yang buat Putri akhirnya minder gitu. Tapi pada akhirnya setelah melalui proses pendewasaan dan penerimaan diri dan berdamai dengan diri sendiri, timbullah rasa percaya diri yang jadi lebih tahu bahwa Putri ini punya loh value juga gitu loh, sama kayak orang lain di luar sana. Dan untuk ketika berjuang di Bujang Dayang pun saya tempat mengalami ketakutan, teman-teman, masih maju mundur. Ini mau ikut atau enggak ya Bujang Dayang ya? Kenapa tuh? Ya. Karena kita tahu standar kecantikan yang dibuat masyarakat itu bagaimana. Benar. Tapi saya mau coba buktiin bahwa beauty itu is not about appearance, tapi bagaimana you giving the love and spread happiness to others, dan bagaimana kamu ngasih impact yang besar ke orang-orang sekitar. Nah, itu Sobat RRI. Kalau misalnya beauty itu is not about appearance at all. Jadi ada banyak faktor yang bikin kamu tuh cantik. Nggak hanya tentang penampilan, tapi juga tentang knowledge dan lain sebagainya. Banyak banget faktornya kayak. Jadi Kak Putri adalah sebuah sosok nyata. Dia menunjukkan dirinya kalau beauty. Tapi kalau misalnya kataku, Kak Putri juga cantik sih. Kalau bilang nggak cantik, aneh ya gitu. Cantik sih, pasti semua juga bilang cantik. Tapi mungkin itu. Tapi menanggapi soal percaya diri ya. Dimas juga sebenarnya ada trauma, karena sebenarnya Dimas kan dilahirkan berbeda gitu ya. Dimas nggak pernah berpikir kalau misalnya Dimas itu ada sebuah kekurangan. Tapi tetap butuh waktu untuk penerimaan diri. Bener, hal pertama yang harus dilakukan adalah penerimaan diri dulu. Baru kalian bisa tumbuhkan rasa percaya diri ketika kalian udah menerima diri kalian apa adanya. Gitu, bener banget sih. Nah, ini selanjutnya, mungkin pas momen lagi, kompetisi. Pas lagi kompetisinya tuh, ada nggak sih cerita menarik gitu waktu itu? Ya, kalau cerita menarik tentu banyak, dan sama Bar Putri juga salah satunya. Jadi di Bujang Dayang itu kita punya kepala suku, dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi kepala suku. Ya, kepala angkatan gitu. Dan untuk banyak cerita-cerita di sana, mungkin kita harus lari-larian ketika ada sesi sesi gown gitu. Terus bakat. Jadi bakat sama peragaan busana ya, ibaratnya peragaan busana itu waktunya itu mepet. Jadi kita tuh harus balik ke kamar, lari-larian, balik lagi ke ballroom. Jadi kegiatan itu, jadi di situ hektik banget. Jadi benar-benar seluruh kota dan kabupaten itu nggak peduli lagi yang sama yang lain. Jadi kita benar-benar harus ngejar waktu, karena itu waktu udah benar-benar tipis banget dari bakat ke peragaan busana. Jadi memang benar-benar dari kita pun harus sigap. Bagaimana kita mikirin, ini harus habis A harus B harus C. Jadi harus udah tertata dengan baik. Jadi ikut Bujang Dayang pun kita harus bisa manajemen waktu, harus bisa manajemen diri kita sendiri. Jadi nggak hanya kita pinter, nggak hanya kita bisa secara look bagus. Jadi dari kita pun manajemen kita harus bagus. Jadi kita langsung paham apa yang harus kita butuhkan. Jadi memang benar persiapannya itu harus benar-benar sigap dan cepat gitu. Oh iya, berarti itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam sehari jadi ya. Emang harus dipersiapkan jauh-jauh hari dulu ya gitu, dari dirinya sendiri dulu gitu. Jadi cara memanajemen waktunya, cara memanajemen diri gitu ya. Itu kayak pikirnya nggak tahu ya, tapi kayak militer nggak sih, kayak 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Ya gitu. benar-benar. Hampir benar-benar kayak yang habis-habisan dimarahin, karena kita benar-benar mepet banget waktunya. Jadi seluruh emosi itu udah dikeluarin di sana. Jadi ya kita mau nggak mau nggak bisa yang sakit hati, nggak bisa yang merajuk gitu kalau bahasa bangkai. Jadi memang benar-benar kita harus tahan, ya memang itulah tanggung jawab, dan apa yang sudah kamu lakukan ya kamu terima gitu. Kalau
dari Kak Putri sendiri nih, itu tadi kan kalau misalkan Anda kehektikan itu yang Iya, bikin iya. terkenang waktu lagi kompetisi ya Iya. gitu. Nah kalau dari Kak Putri sendiri ada nggak yang terkenang gitu, terkesan banget gitu? Ada. Selain hektiknya kayak Kananda bilang, itu salah satu momen yang nggak bisa aku dilupain sih. Kalau Kananda kepala suku lagi, jadi Oh, iya. dia bayangin harus ngurus 20 finalis lain dan harus mengurus dirinya sendiri. Iya, bener banget Aku sih. ingat banget sih Kak. Yes. Kalau Putri pribadi, ada satu momen yang Putri nggak bisa lupa. Jadi sebelum ikut Bujang Dayang, Putri bukan penari teman-teman, tapi ketika di Bujang Dayang kita latihan koreografi itu sampai jam 1, jam 2 malam dan narinya pakai heels, sepatu tinggi. Oke, Iya. udah nggak bisa narinya pakai Iya, heels. dan tapi dari situ Putri belajar gitu loh, bahwa kalau kita memang mau sesuatu, ya emang harus ada effort, harus ada Benar. usaha yang keras. Jadi walaupun kaki sakit, walaupun kayak mata udah ngantuk, tapi pada akhirnya setelah keluar dari Bujang Dayang, Putri bisa nari teman-teman. Oh iya itu. Itu adalah, iya jadi unlock many skills gitu loh. Benar. Terus ketika ini kali kayak pas setiap sesi itu selalu mepet ya waktunya. Jadi benar. kita tuh cuma tidur 2 jam kayaknya waktu karantina itu. Oh, 2 jam. iya? Iya, tidurnya cuma 2-3 jam kali karena jam 7:30 udah Ya, harus udah bangun. on Selama point. berapa hari tuh? Selama 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Wah, berarti selama 4 sampai 5 hari Iya. kalian tuh berkompetisi dengan kekurangan jam tidur ya? Iya, dan harus menyesuaikan emosi. Oh iya, tentu dong kalau kurang tidur kan emosian gitu ya. Kadang kita kan bad mood nggak bisa. Kita harus Bener, bisa bener. mengatur Mengatur semuanya, emosi manajemen semuanya waktu ya. dan mengatur emosi. Dan setiap sesi kami tuh dituntut untuk harus berpikir cepat, tepat. Ah iya benar. Iya, karena setiap sesi selesai satu materi langsung ini pengambilan nilai ya kan Iya, Anda iya. ya. Mungkin saya ada cerita menarik ya. Apa tuh? Jadi pasangan saya Aldisha itu dari Kota Pangkal Pinang. Jadi setiap dia selesai sesi latihan, jadi dia tuh mandi, make up dulu. Jadi make upnya tuh dibawa tidur. Jadi waktu bangun udah make up udah siap gitu. Oh, jadi, gitu? Itu jadi memang harus benar-benar kita tahu Cara situasi dan kondisi. mengatasinya ya gitu Iya, ya? benar. Iya betul. Putri setuju sama Kananda karena Putri pun begitu. Jadi tidur pun udah dalam keadaan pakai bulu mata. Itu nggak takut luntur atau bulu matanya tiba-tiba copot nggak kelihatan Iya, gitu? makanya kita punya skill tidur yang baru. Tidurnya harus cantik. Oh gitu, itu Harus dengan terjaga karena bulu Oh, iya, mata iya, semua iya, udah iya. dipasang. Jadi pas bangun tinggal bersih-bersih dikit, pakai soft lens, langsung keluar mulai sesi lagi dan menyambut hari yang baru. Itu kalau misalnya Dimas sendiri kayaknya nggak bisa deh tidur kayak gitu. Orang Dimas biasanya tidur selimutnya ada, pas bangun-bangun nggak tahu selimutnya di mana gitu ya. Seru banget ya percakapan sama mereka ya. Ini kalau misalnya dari pas kompetisi tadi itu kan hektik kayak gitu. Tapi menurut kalian di saat apa sih yang paling sulit? Artinya proses yang paling sulit dari kompetisi itu sendiri itu di proses yang mana sih sebenarnya gitu? Dari semua tahapan gitu. Tahapan yang mana yang paling sulit kalau dari dari Kak Putri? Kalau sulit, kalau kita berbicara sulit, kayaknya semuanya kalau dipikir-pikir tuh bakalan sulit ya. Tidak ada yang mudah. Hidup, nggak ada yang mudah ya? Namanya hidup. Bener. Cuman saya tuh selalu percaya teman-teman. Asa kawa pasti Pasti baca. baca, ya? Jadi semua apapun yang selama 4 sampai 5 hari itu alhamdulillah memang terlewati. Memang tapi ada satu hal ya balik lagi ya karena kita jam tidurnya kurang dengan kegiatan yang padat itu mengatur emosi. Oh. Ya kan kadang apalagi saya perempuan Iya, gitu, lagi Mas. PMS gitu Iya, kan, tiba-tiba. naik turun. Tapi alhamdulillah pasangan saya selama di provinsi Bujang Farel waktu itu yang bersama-sama dengan saya juga punya tim dan pasangan Bujang Dayang waktu itu sangat support. Jadi Sangat saya bisa membantu ya? sangat membantu. Jadi selama 4 sampai 5 hari itu bisa maintenance dan melewati semua step dengan alhamdulillah baik. Iya, kalau misalnya dari Kak Putri sendiri berarti kesulitannya adalah mengatur emosi karena ya itu ya kalau misalnya cewek kan ada yang namanya PMS, ada yang namanya itu apalagi kurang tidur gitu ya. Jadi akan sangat wajar sekali kalau misalnya sulit mengatur emosi. Nah, kalau misalnya dari Kananda sendiri, apa yang paling sulit? Tahapan mana sih yang paling sulit sebenarnya? Kalau tahapan yang paling sulit, kebetulan waktu di Duta Wisata Kota Pangkal Pinang itu jarak saya dikirim ke provinsi itu nggak sampai 1 minggu. Jadi karena pemilihannya mepet dan juga apalagi ke waktu kemarin diundur sempat dimajuin ya, Dimajuin. kompetisinya dan itu nggak sampai 1 minggu. Nah jadi sebelum karantina itu saya bersama 3 teman saya lainnya itu memang benar-benar harus yang pasti sabar ya. Yang paling utama itu sabar. Karena
kita tuh dari pagi sampai ke malam, dari pagi kita ngurus baju, ngurus properti, terus malam kita harus belajar sampai jam 12 dan itu setiap diulang selama 5 hari. Jadi memang benar-benar dari teman-teman pun harus benar-benar sabar dan jaga kesehatan. Mungkin proses paling sulitnya itu yang emosional ya, yang tadi kita bilang tadi, karena ketika kita capek seperti itu, mungkin emosinya ternyata nggak terkontrol sehingga kita ada kata-kata yang keluar yang mungkin orang tuh menerimanya agak kurang enak gitu. Jadi memang benar-benar harus emosional yang harus dijaga dan pastinya istirahat yang cukup. Bener sih, iya bener sih kalau misalnya emang lagi kurang tidur itu biasanya kadang omongan biasa aja jadi kayak kok menyinggung gitu ya, sensitif gitu kan. jadinya. Jadi sensitif bener. Padahal kita ngomongnya kayaknya biasa aja tapi orang nangkepnya beda gitu. Bener, itu berarti sama, emosional itu sangatlah sulit. Itu nggak cuma di kompetisi sih, kayaknya di kehidupan nyata juga biasanya juga kayak gitu ya. Emosi itu sangat sulit untuk dikontrol ya, dikontrol. Emosi itu sulit dikontrol. Nah, untuk Bujang Dayang sendiri itu sebenarnya tugasnya itu ngapain sih Kak? Dari Kak Nanda dulu, sebenarnya tugas utama dari Bujang Dayang sendiri itu apa sih? Gitu. Untuk tugas dari Bujang Dayang itu sendiri setelah saya melewati beberapa proses, yang paling pertama adalah sebagai role model dan sebagai ikon dari daerah saya sendiri. Yang pasti dari Kota Pangkal Pinang, saya mewakili Duta Wisata Kota Pangkal Pinang, dan sekarang di Bujang Dayang Bangka Belitung saya menjadi ikon Bangka Belitung. Jadi memang benar-benar harus menjadi ikon. Nah, dari ikon itu bagaimana kita mensiasatinya adalah dengan cara bagaimana kita peduli dengan pariwisata, mempromosikan pariwisata. Jadi seorang Bujang Dayang itu nggak hanya sebagai promosi pariwisata, karena promosi pariwisata itu merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab dari Bangka Belitung. Tapi dengan adanya Bujang Dayang ini, tentu saya bisa dapat mengajak semua teman-teman di sini untuk lebih peduli, lebih menjaga pariwisata Bangka Belitung, karena yang kita tahu bahwasanya Bangka Belitung tidak kalah dengan provinsi lainnya. Banyak sekali pariwisata-pariwisata seperti pariwisata bahari, sejarah apalagi. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan dengan baik, apalagi anak-anak muda sekarang merupakan salah satu pemegang utama dalam promosi pariwisata. Oh gitu, itu jadi tugas Bujang Dayang secara umumnya kayak gitu ya. Nah, tapi Dimas juga sedikit kepo ya, sedikit searching kemarin tuh ya tentang indikator keberhasilan dari seorang Bujang Dayang ini adalah salah satunya berhasil memotivasi dan menginspirasi anak muda untuk berkontribusi mempromosikan pariwisata Bangka Belitung gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri, dari Kak Putri deh, ada nggak sih strategi khusus untuk bisa melakukan hal itu gitu, memotivasi teman-teman anak muda Bangka Belitung gitu? Kalau di pariwisata teman-teman, kalau dalam strategi pemasaran kita punya namanya post, paid media, on media, and social media. Dan tidak bisa dipungkiri peran sosial media itu sangat luar biasa ya Kak Dimas sekarang. Semuanya orang-orang by sosmed, apapun itu diri viral. Pada sosmed. Tentunya kalau kita berbicara menginspirasi teman-teman di luar sana, saya dan Kak Nanda pun aktif di sosial media menggalakkan tentang pariwisata keberlanjutan, tentang isu lingkungan, dan juga bagaimana kami untuk membuat program-program yang memang bisa berdampaknya ke sosial. Jadi bukan hanya pariwisata tapi ke seluruh lini. Iya. Oh gitu, itu tadi itu. Seru banget ya. Jadi kita makin kenal banget nih sama Wakil Bujang Dayang Bangka Belitung 2023 nih. Tapi sebelum kita lanjut obrolannya, kita akan sedikit main game nih, brainstorming dari main game dulu. Jadi ada game namanya Jawab Cepat. Nanti Dimas akan kasih 2 pernyataan, kakak langsung pas Dimas hitung 1, 2, 3, kakak langsung jawab cepat. Misalnya, nasi atau bakso? 1, 2, 3, bakso, nasi gitu ya. Jawab bareng aja gitu ya. Nanti siap ya. Gitu. Jadi nanti akan Dimas tanyain nih alasannya kenapa mereka milih nasi atau bakso gitu misalnya, atau nasi plus bakso gitu kan. Berarti namanya maruk. Oke, pertanyaan pertama ya. Pantai atau gunung? Pantai. Sabar. Dihitung dulu ya. Oke, dihitung. 1, 2, 3. Pantai. Pantai semua nih. Kompak. Oh, sering ke pantai bareng? Enggak ya. Oke. Ya kan dalam rangka promosi gitu kan. Kenapa pantai, Kak Putri? Kenapa pantai? Karena suara deburan ombak itu kayaknya itu sound healing ya buat aku, buat Putri, kayak kalau menenangkan menenangkan gitu ya. Mungkin kalau banyak pikiran entah di pekerjaan ataupun ketika capek penat dengan tugas akhir kuliah. Jadi deburan pantai itu benar-benar menghibur, tenang gitu. Dan ditambah lagi alhamdulillah pantai-pantai di Bangka Belitung bersih dan aksesnya mudah terjangkau, teman-teman. Betul. Dengan banyak penjual di sana, makanan banyak, otak-otak
enak. Jadi sambil menikmati suara deburan ombak, sambil makan Sambil otak-otak, nyemil gitu ya? minum es kelapa muda, aduh, itu nikmatnya bisa kali habis tiada ini ke pantai. tara. Iya. Iya, itu. Nah, kalau misalnya dari Kak Nanda sendiri, kenapa Kak pantai? Kalau pantai, karena wisata yang paling mudah saya kunjungi itu adalah pantai. Karena di Bangka Belitung kita tahu adalah pantai itu dari atas, dari kelilingnya Bangka Belitung di pantai Semua isinya ya. Jadi untuk healing pun, untuk merefresh diri itu ya pasti pantai. Benar, pasti benar, kata Putri itu deburan ombak. Terus kalau kita lapar ya tinggal ke kulineran di sekitar pantai. Betul. Jadi di sana memang benar-benar dari saya pun pantai adalah salah satu wisata yang memang menjadi rekreasi ataupun refreshing saya. Oh, itu. Jadi maksudnya bujang dayang Bangka Belitung kita ini seneng pantai semua ternyata. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang pengen deket gitu, ajakinnya ke pantai karena mereka sukanya pantai gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mungkin kalau tim kreatif Dimas langsung jawab juga untuk Dimas pertanyaan ini ya. Boleh ya ikutan? Masa Dimas gak ikutan sih, nggak seru gitu ya. Dimas juga pengen jawab. Kalau Dimas sendiri sukanya ke gunung. Iya, kalau Dimas sukanya gunung. Kenapa? Karena pantai itu menyenangkan menurut Dimas, tapi gunung menenangkan. Oh, itu iya. lebih dalam itu. Iya, pantai menyenangkan, tapi gunung menenangkan karena kita harus berjuang dulu untuk naik Ya. atasnya, Oh, iya, sampai betul. di atasnya, Menikmati capek, keindahannya baru sampai menikmati bisa. keindahannya gitu. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tadi kan jawab pantai semua ya. Jadi pertanyaan kedua, kalau misalnya suruh milih pantainya, Pantai Laskar Pelangi atau Pasir Padi? 1, 2, 3. Pasir Padi. Wah, emang kayaknya nih ada sama loh jawabannya. Kenapa? Kenapa Pasir Padi? Sekarang dari Kak Nanda deh. Kenapa Pasir Padi? Kenapa Pasir Padi? Ya berarti karena saya dari kota Pangkal Pinang. Oke. Jadi kalaupun kata orang ngapain Pasir Padi, udah ada pantai di Kabupaten Bangka, Sungalat banyak kok. Jadi kenapa Pasir Padi? Karena walaupun pantainya nggak yang terlalu oke gitu ya, tapi Pasir Padi itu memang banyak ada atraksi-atraksi yang ada ditawarin di sana. Kayak waterboom, terus ada kulineran-kulineran dari ujung ke ujung. Iya, benar, terus ada benar, toko-toko kelontong seperti Alfamart, Indomaret. Jadi Iya, memang benar-benar walaupun pantai yang nggak sekeren di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung apalagi kan. Tapi di sana apa yang saya inginkan itu bisa dimiliki oleh Pasir Padi. Oh iya. Atau mungkin sebenarnya ada ini ya, ada momen yang terkesan sebenarnya dari Pasir Padi ya sebenarnya. Makanya milihnya Pasir Padi gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Putri sendiri, itu kenapa milih Pasir Padi juga nih? Jawabannya sebenarnya hampir sama dengan Kananda. Kebetulan Pasir Padi itu punya kenangan tersendiri untuk Putri. Kan Jadi- sebenarnya emang bener curigaan Dimas nih. Iya, jadi Pasir Padi itu hold a lot of memories, child memories gitu loh. Jadi karena dari kecil Putri tinggalnya berbeda dengan mama dan papa. Dulu kan pisah, masih kerjanya jauh, jadi kumpul tuh seminggu sekali paling. Dan salah satu destinasi yang kami akan tuju yaitu Pasir Padi. Pasir Padi. Iya, dan di situ ada waterboom, ada kolam berenang. Kalau mau makan dari ujung sampai ke ujung lengkap. Iya sih. Terus ada hiburan juga, kadang ada Bener. balapan Ya, ini ada ya. balap. Iya, Ada iya. balapan dan itu. Iya, dia ada balapan yang waktu itu ya. Setiap hari Minggu, Sabtu Minggu, weekend. Ada juga Iya. ada juga event-event Event-event tertentu. tertentu. Karena event-event kayak nasional, internasional itu sering motor GP. Iya, di sana ya. Ada di ya, Pasir Padi. di Pasir Padi. Iya. Nah, ini masih lanjutan lagi dari pertanyaan tadi nih. Ini aku jebak lagi pokoknya. Kalau misalnya jalan ke sana ya, kalau misalnya jalan ke pantai tadi, Pasir Padi tadi gitu. Pengennya sama temen apa sama pacar? Oke, 1, 2, 3. Teman. Nyari aman semua mereka guys. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Kenapa temen? Coba. Kenapa, Karena Putri belum pernah pacaran Kak Dimas, jadi nanti dulu masih jauh kalau mau punya pacar sekarang. Oh gitu guys, jadi Kak Putri ini belum pernah pacaran loh, for your information nih gitu. Abis ini kayaknya langsung followersnya langsung kayak kesempatan. Tapi saingannya Kak. Enggak, coba kita tanya dulu alasannya Kak Nanda dulu. Kak Nanda, apa alasannya? Kenapa sama temen? Karena kalau pacar, kalau sekarang belum punya ya pacarnya. Oh, itu ini statement lagi nih. Belum punya pacar juga nih Kak Nanda katanya ya gitu. Kita tuh lebih lepas gitu sih kalau sama teman. Jadi kalau kita pengen kemana-mana, terus pengen ke toko A, terus pengen ke kuliner ke sini. Jadi enak aja saling ajakan gitu. Oh, jadi
Oh, jadi kalau misalnya nggak sama temen, misalnya sama pacar nggak lepas gitu ya? Dikekang gitu ya? Oh, gitu. Sepertinya Iya. Aduh, seru banget nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalnya habis jalan-jalan kan pasti lapar biasanya gitu ya. Kalau misalnya suruh milih makanan khas Bangka Belitung, milih pantiau atau mikoba? 1, 2, 3. Pantiau. Oh, beda nih. Kalau ini beda. Ini selera masing-masing ya. Bisa dibicarakan tapi kalau misalnya makanan. Kenapa? Kalau misalnya tadi Kak Putri apa? Aku Putri pantiau. Pantiau ya, pantiau. Kenapa? Karena pantiau itu teksturnya kenyal ya. Terus kuah ikannya enak gitu. Jadi kalau pantiau dikombinasikan dengan kuah ikan yang memang ikan, kita tahu kan Bangka Belitung itu baharinya luar biasa, apalagi hasil lautnya melimpah dan ikan itu banyak di sini. Jadi itu nikmatnya tiada tara sih menurut Putri Kak. Kalau misalkan Anda sendiri senangnya tadi mikoba ya? Ya. Kenapa? Kenapa mikoba? Kenapa mikoba? Karena yang pertama, pantiau juga enak menurut saya. Tapi kalau disandingkan dengan mikoba, saya tuh lebih senang dengan mikoba dengan tekstur mie kuningnya gitu ya. Dan mikobanya ini kita juga udah punya ada kulineran namanya mikoba yang ada di Jalan Balai gitu. Oh, iya. Jadi di sana saya sering bersama keluarga juga makan. Keluarga ya? Ya, Ini keluarga atau calon keluarga? Keluarga. Oh, keluarga. Oke, Dengan keluarga. keluarga. Jadi mikoba ada salah satu destinasi kulineran favorit untuk keluarga sih. Iya. Kalau misalnya pantiau sendiri biasanya belinya di mana? Kalau Putri punya langganan pribadi ada dari langganan Beliau, pribadi? iya. Di Beliau? Iya, dari Beliau teman-teman. Itu lupa lagi nama ibunya siapa, tapi nanti mungkin setelah ini kalau teman-teman mau penasaran Bisa ya, langganan nanti. Putri di mana, cek Iya. Instagram Putri. Cek di Instagramnya Kak Putri tuh. Nanti follow Instagramnya Kak Putri. Aku juga nge-follow. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir di sesi games kita nih ya. Pertanyaan terakhirnya. Ini nggak rebutan, nggak cepet-cepetan kayak tadi. Ini satu-satu aja. Coba sebutin satu destinasi wisata yang paling disukain di Bangka Belitung dan alasannya kenapa? Dari Kak Nanda dulu. Kalau wisata, jadi karena Bangka Belitung udah banyak wisata, juga orang udah banyak tahu ya. Jadi destinasi yang untuk favorit sekarang itu adalah destinasi di Pulau Gusung. Jadi Pulau Gusung itu sebuah pulau di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah. Nah di sana pertama kali itu snorkeling di sana di minggu di bulan April akhir. Nah itu sempat snorkeling karena belum pernah snorkeling. Jadi di sana kayak kita tuh punya Bangka Belitung tuh punya wisata juga loh, wisata bahari, wisata dalam laut juga, kayak terumbu karang kita banyak. Kenapa nggak dimanfaatin dengan baik gitu? Karena di sana waktu saya lihat banyak juga wisatawan yang ada, tapi ketika saya tanya wisatawan bahari yang ada di Pulau Gusung, Pulau Ketawai gitu ya, mereka tuh kayak kurang tertarik ataupun kurang tahu ya karena mungkin kurang expose dari sosial media. Oh iya, benar kurang diekspos ya gitu ya, Mas Ian. Jadi dari saya pun kenapa nggak kita buat wisata yang memang ada tripnya ataupun wisata yang memang benar-benar ada planningnya gitu. Betul. Jadi harapannya mungkin ke depannya wisata yang snorkeling gitu ya, itu bisa lebih kita unggulkan karena kita tahu ya kita laut semua, bagaimana kita mengolahnya dengan baik aja sih. Jadi memang benar-benar snorkeling harus teman-teman ikuti gitu. Iya, bener banget sih. Ada snorkeling loh di Bangka Belitung ini. Tapi nggak cuma di Pulau Bangka ya, di Pulau Belitung juga Iya, kan. di Pulau Belitung. Snorkelingnya juga ada ya. Yang gitu. terkenal yang terkenal itu sebenarnya di Pulau Belitung. Betul. Yang saya tahu. Tapi ternyata di Bangka, Di Bangka juga ada gitu kan. Iya. Nah, iya. Ya kemarin sempat sih ke Pulau snorkeling juga ke Pulau Ketawai ya, kalau nggak salah Pulau Ketawai ya. Itu bagus banget. Kalian wajib cobain sih ke sana gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Putri sendiri, apa sih destinasi wisata yang paling disukain? Selain pasir padi yang menyimpan kenangan itu Iya, Kak Dimas. Iya, itu tentunya gitu ya. Karena sekarang dua orang tua Putri juga udah tinggal tetap di Mentok, jadi salah satu yang paling favorit itu adalah Pantai Tanjung Kalian. Oh, Iya, Pantai Tanjung Kalian. Di situ kalau di Tanjung Kalian kita bisa sambil lihat ada kapal feri mondar-mandir ngangkut bawa penumpang. Iya, itu lebih iya. sentimental sih karena kita bisa lihat akan ada pertemuan dan perpisahan di satu tempat. Jadi Tanjung Kalian tuh di Muntok ya, Bang. Iya. Itu kalian bisa berwisata sekaligus ngelihat pertemuan dan perpisahan di satu tempat yang sama ya, dalam banget ya. Oke, seru banget. Tadi kita udah mengenal lebih dekat dua wakil bujang dayang Bangka Belitung 2023 kita ini. Nah, ini ada sedikit obrolan lebih lanjut lagi nih. Sekarang kan udah media digital ya, udah digitalisasi banget. Setiap orang, bahkan dari yang
tua sampai yang paling balita bahkan gitu udah megang yang namanya smartphone, udah megang punya laptop sendiri, punya sosial media sendiri gitu ya. Nah, itu gimana sih tanggapannya kalian atau mungkin ada strategi khusus untuk mempromosikan Bangka Belitung melalui digitalisasi tadi gitu? Dari Kak Putri deh. Kalau dari Putri pribadi, sejauh ini yang paling tinggi untuk jadi yang paling sering lah kita pakai itu adalah TikTok ya Kak Dimas. Oh iya, pakai TikTok ya? Selain TikTok ada turunnya ada Instagram. Turunannya lagi ada Twitter, bawahnya lagi ada Facebook. Oh iya. Nah, kita itu kalau buat konten biasanya harus membaca siapa sih yang mau dijadiin audiensinya, yang mau viewersnya, penonton berarti videonya. Know your customer dulu ya, gitu. Mana arah targetnya gitu. Kalau kami pribadi di Bujang Dayang, kami biasanya pakai Instagram dan TikTok untuk buat konten-konten promosi tentang pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Berarti itu, kalau misalnya dari Kak Nanda sendiri mungkin menambahkan tentang tadi. Oke. Kalau untuk promosi yang pasti sosial media, benar kata Putri, ada Instagram, ada TikTok. Nah, mungkin ada beberapa jurnal yang saya baca, itu di Kabupaten Bondowoso, saya lupa pariwisatanya. Jadi mereka tuh ada anak-anak muda, itu terbilang sedikit anak mudanya, tapi mereka tuh bisa memanfaatkan sosial media itu dengan bijak, sehingga efektivitas dan pengunjung wisatawan itu bisa naik secara drastis karena mereka tuh memanfaatkan sosial media dengan baik. Dan ada juga di jurnal tentang desa wisata yang saya dapetin di website Kementerian Pariwisata. Jadi di sana selain di sosial media, mereka juga kayak membuat sebuah konten-konten menarik. Jadi konten itu memang bukan hanya sekedar promosi pariwisata saja yang misal kayak kita narikin gambar aja gitu ya. Tapi mereka tuh membuat promosinya itu yang memang benar-benar menarik. Jadi kalau yang saya pernah pengalaman ya, jadi waktu kita menonton TikTok tuh 10 detik pertama ya, jadi orang tuh pengen nonton. Nah, mereka tuh buat clickbait 10 detik pertama, buat gimana narik audiens untuk melihat video mereka sampai habis. Sampai akhir ya. Jadi waktu saya baca, aduh kayaknya keren banget ya, ternyata anak-anak muda di sana, anak-anak muda malahan yang punya pikiran-pikiran yang promosi pariwisata yang apa ya, modern ya, sangat modern gitu, dan mengikuti zaman tren gitu ya, yang kata orang Gen Z gitu. Iya, Gen Z banget. Iya, tapi emang promosi melalui sosial media ini emang sangat gencar gitu ya, karena dulu orang meninggalkan media cetak ke TV, sekarang mulai dari TV ke sosial media gitu kan. Emang pergerakan zaman digitalisasi kita harus mengimbanginya gitu biar nggak ketinggalan gitu, bener banget. Oh iya, kalau misalnya boleh tahu, ada nggak sih di Bangka Belitung ini yang menurut kalian hidden gem, kita bahasa Gen Z-nya kan hidden gem gitu ya, yang masih menurut kalian bagus tapi belum terekspos nih, terekspos secara belum viral lah gitu. Mungkin kalau saya tadi sih waktu yang snorkeling itu yang memang banyak orang tahu. Tapi ada salah satunya itu apa ya, wisata naik bukit. Kalau kita nggak ada gunung naik bukit, jadi ada bukit Merbaung kalau nggak salah. Nah itu tuh sering orang-orang tuh naik bukit Merbaung, tapi kalau saya lihat dari sosial media dan promosi yang ada dilakukan oleh anak-anak muda itu masih belum efektif dan memang belum sangat terkenal dengan pariwisata itu. Apalagi pariwisata wellness tourism namanya, jadi wisata yang memang merefleksi diri. Jadi memang harus diperhatikan dari pemerintah pun, karena kalau yang saya baca untuk program prioritas dari Kementerian Pariwisata salah satunya adalah meningkatkan salah satunya wellness tourism. Jadi untuk harapannya ke depannya yang pasti wellness tourism ataupun rekreasi refleksi diri ini bisa berkembang dengan baik, apalagi kita hanya memiliki bukit, nggak ada gunung. Jadi memang benar-benar dimanfaatkan secara fasilitas ataupun ada akomodasi. Bentar, Bukit Merbaung ya? Itu di daerah mana Kak? Kabupaten Bangka Tengah. Bangka Tengah? Ya. Oh itu bisa buat trekking daki ya berarti ya? Ya bisa buat trekking daki. Bisa camping juga. Bisa camping juga di sana ya gitu. Itu sama Bukit Pintair jauh nggak? Kayaknya masih pendek pinter sih. Masih. Karena kalau di Merbaung tuh trekkingnya terjal, ada beberapa yang terjal, dan ya itu sih yang membuat saya tuh, kalau orang banyak udah pinter, Bukit Pau udah tahu, apalagi Bukit Maras, Atap Bangka Belitung. Iya. Mungkin Bukit Merbaung mungkin belum ada beberapa yang tahu. Iya, belum banyak sih yang tahu Bukit Merbaung. Kalau misalnya dari Kak Putri ada nggak? Oke. Kalau dari Putri pribadi,
di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat itu punya air panas, sumber air panas, Kak Dimas. Oh, di Iya. di Kelapa ya? Iya, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Cuman sayangnya kan pariwisata itu harus memenuhi 3A, atraksi, accessibility, sama amenity. Nah, yang masih jadi PR ini adalah bagian accessibility-nya. Oh, mungkin harapannya gitu. nanti dengan pemerintah yang baru ini, dengan Iya. kepemimpinan yang baru ini, potensi pariwisata air panas tadi bisa dimaksimalkan dan ya. diperbaiki lagi. Gitu. Betul. Karena sayang itu kayak ala-ala di jacuzzi gitu kalau Oh, orang iya, iya bener banget ya. Iya. Air panas kayak di Jepang gitu kan. Iya. Kayak di Jepang gitu air panas kan. Jarang-jarang loh gitu daerah ada air panasnya. Bener, berarti kita harapkan ya nanti pemerintah ke depannya bisa lebih memperhatikan itulah ya gitu. Biar accessibility-nya bisa dibangun sehingga bisa dijangkau sama masyarakat luas gitu. Oke, sebelum kita tutup percakapan kita ini ya, apa sih harapan dari kakak sendiri untuk pariwisata di Bangka Belitung? Dari Kak Putri sendiri, harapannya untuk pariwisata di Bangka Belitung tuh harapan kedepannya apa? Tentunya harapan saya pribadi untuk kepulauan saya tercinta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga pariwisata dan beserta potensi pariwisatanya setelah ini akan semakin baik dan semakin diperhatikan. Amin. Supaya kita bisa lebih terkenal lagi di dunia internasional bahkan. Betul, itu ya, itu harapan dari Kak Putri. Kalau misalnya dari Kananda sendiri harapannya apa tuh? Untuk harapan sama seperti Putri, mungkin bisa lebih memperhatikan terkait dengan pariwisata dan potensi destinasi wisata dari Bangka Belitung. Dan juga menurut data Badan Pusat Statistik ya, yang saya baca itu Bangka Belitung itu menempati peringkat ke-29 wisatawan terbanyak di Indonesia, ya? dan merupakan terendah di Pulau Sumatera. Dan itu sangat disayangkan sekali karena kita punya pariwisata yang sangat banyak dan peluang destinasi wisata kita ya mungkin kata orang seperti Bali ya, karena pemerintah juga ada 10 Bali baru dan salah satunya Bangka Belitung termasuk. Jadi harapannya bisa lebih dapat diperhatikan juga karena apalagi waktu di pintu masuk, karena Pangkal Pinang itu sebagai wajah pertama yang dilihat. Jadi memang benar-benar dari pemerintah pun harus lebih sigap ketika menghadapi sebuah wisatawan-wisatawan yang akan datang gitu ya. Nah itu tadi harapan dari wakil bujang dayang kita. Jadi benar bahwa kita harus bahu-membahu nih antara pemerintah, antara stakeholdernya dan masyarakatnya juga untuk membantu mempromosikan wisata Bangka Belitung. Karena benar, Bangka Belitung nih pantainya juga kayak Bali. Bener sih, hanya saja emang belum terekspos banget gitu. Dan mungkin memang tadi accessibility-nya masih bisa dikatakan sulit gitu ya untuk kesini gitu. Atau mahal, mungkin tiket pesawatnya masih sedikit mahal gitu ya. Itu harus, itu kan salah satunya ya gitu, salah satu alasan mungkin ya gitu. Oke. Closing statement deh, closing statementnya untuk anak muda Bangka Belitung dari Kak Nanda sekarang. Kita punya destinasi wisata yang banyak, bangga aja nggak cukup. Jadi tapi asal orang anak muda benar-benar harus bisa melestarikan, melindungi dan mempromosikan pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Karena kalau bukan kamu atau bukan anak muda sekarang, siapa lagi? Karena ini adalah salah satu kunci yang mungkin bisa anak cucu kita yang dinikmati nantinya. Iya tuh, kalau bukan kamu siapa lagi kan? Nah kalau misalnya dari Kak Putri sendiri, closing statementnya? Iya, closing statement, kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari Kalau ini. bisa kata-kata hari ini Iya. ya biasanya ya. Benar kata Anda teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, bener dek, pede. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Kita ini Gen Z. Kita adalah penerus keturunan selanjutnya. Dan teman-teman saya cuma pesan satu buat teman-teman, mungkin teman-teman masih ada yang sering meragukan dirinya sendiri ya untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Just be brave and be you. Tuh, nah be brave and be you itu kata dari Kak Putri. Ini seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Kananda dan Kak Putri udah datang ke podcast Becaka Bubble. Terima kasih, semoga kedepannya karirnya lancar terus, karirnya makin berkembang, makin mengudara kayak RRI, selalu mengudara gitu kan. Iya, terima kasih. Dan untuk Sobat RRI, terima kasih juga udah menonton dan mengunjungi channel ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan follow juga akun sosial media RRI Sungai Liat Official. Dan jangan lupa juga di komen ya, untuk episode selanjutnya mau tema apa sih sebenarnya kalian? Mau tema apa?
Dimas tunggu nih di komen ya, di komen. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Selamat bertemu lagi di Becaka Bubble, tempat kita bercerita dan diskusi soal Bangka Belitung. Dah.